aku Safira Poldanisi. Buat informasi, ini aku sekarang bukan mau nyanyi, tapi ini buat pengeras suara aja mic-nya, karena aku nggak tahu mau taruh di mana mic-nya. Aku juga belum punya stand mic, jadi aku pegang aja nggak apa-apa ya. Semoga tidak menghalangi konsentrasi kalian terhadap video ini. Oke, sesuai judulnya, di video ini aku bakal membahas 7 alasan kenapa anak muda zaman sekarang suka hal yang berbau Korea. Entah itu dari segi manapun, kayaknya rata-rata masyarakat Indonesia sekarang suka banget gila-gila sama Korea. Mungkin kita langsung aja di alasan yang ketujuh. Alasan ketujuh yaitu adalah negara. Korea itu merupakan destinasi yang paling ingin dikunjungi anak-anak muda zaman sekarang nih. Tapi kalau menurut aku ya, bukan hanya anak mudanya aja, tapi dari masyarakat awamnya, orang tua, selebriti, pasti banyak banget yang suka pergi ke Korea. Karena dari negaranya yang bersih, terus banyak banget destinasi-destinasi di sana yang bisa kita kunjungi. Kayak Seoul, Gangnam, Itaewon, Pulau Jeju, dan juga Namsan Tower. Aku tuh kalau punya uang dan pergi ke Korea, pas aku bakal pergi ke Namsan Tower. Lo kalau misalnya dapat uang 1 miliar, pergi kemana? Kalau gue sih pengennya ke Korea. Kenapa? Ya enggak juga, cuma pengen aja ketemu opa. Sekarang kita balik ke alasan yang keenam. Alasan keenam yaitu kultur atau kebudayaannya. Nah, setiap negaranya punya kebudayaan masing-masing yang unik dan berbeda dari negara orang lain. Nah, di Korea ini sendiri banyak banget nih orang yang penasaran sama budaya tentang di era Joseon, budaya makanannya, dan juga bahasanya. Kalau aku sih penasarannya budaya sejarahnya. Dari era Joseon, pakaian hanboknya, dan juga budaya-budaya anak sekolahnya nih. Anak sekolah di Korea itu sangat berbeda dengan budaya anak sekolah di Indonesia. Contohnya kalau di Korea itu ya, mereka sekolah dari jam 8 sampai jam 10 malam. Terus mereka lanjut les lagi, les bahasa Inggris, les seni, pokoknya banyak banget. Coba deh kalau di Indonesia itu jam 6 pagi udah turun dari rumah. Selesai itu paling lama jam 6 sore. Habis itu kalau malam ya paling mereka nongkrongnya di kafe. Ya nggak sih? Ya. Coba yang masih sekolah, kalian pasti suka kan nongkrong di kafe daripada kalian harus belajar baca buku di perpustakaan. Aku juga kayak gitu sih sebenarnya. Jadi itulah kenapa banyak kultur-kultur shock yang orang Indonesia sendiri itu penasaran sama kultur-kultur di Korea. Makanya mereka ingin menjelajah atau mencari tahu tentang kultur-kultur di Korea. Makanya orang tertarik sama Korea. Oke, sekarang kita beralih ke alasan yang kelima. Alasan yang kelima yaitu fashion. Nah, ini memang benar-benar gak bisa dipungkiri lagi ya. Korea Selatan itu merupakan pusat fashion di Asia. Kalau di dunia kan itu Prancis ya. Nah, kalau untuk di Asia sendiri, Korea Selatan itu menjadi pusat fashionnya. Kenapa? Ya, karena memang Korea itu selalu memunculkan ide-ide fashion baru. Mulai dari, ya mungkin kita lihat dari opa-opanya, atau artis-artis kesukaan kita yang pakai gini, kita juga mau samaan punya baju kayak mereka. Selain ini juga, Korea itu sangat fashionable. Kalau menurutku, seragam sekolah. Kalian pasti suka kan seragam sekolah Korea yang bermacam-macam, berwarna-warni, terus ada jasnya. Tapi kalau dipakai di Indonesia sih panas ya pasti kalau pakai jas sama rompi. Tapi mungkin ada di sekolah Indonesia yang pakai begituan, tapi menurut aku panas karena Indonesia itu sangat panas guys. Oke, kita langsung aja ke alasan keempat. Alasan keempat yaitu adalah brand kecantikan. Nah, siapa nih yang nggak tahu brand-brand kecantikan Korea? Benar-benar udah pasaran dan memang booming banget di Indonesia. Contohnya nih, ada Laneige, Innisfree, Nasifik, Etude dan yang paling dewanya adalah Nature Republic. Siapa yang nggak tahu Nature Republic? Hampir semua blogger, beauty vlogger yang aku lihat itu pasti mereka pernah mereview
atau menggunakan produk dari Natura Republic ini, apalagi yang aloe vera gel. Brand kecantikan Korea itu sangat dipercaya untuk melembabkan, membuat muka wajah menjadi tampak berseri, shining, splendid, bling-bling gitu ya. Jadi banyak beauty vlogger yang review tentang produk-produk dari Korea. Nah, sekarang kita beralih ke alasan ketiga. Alasan ketiga itu karena K-dramanya. Nah, K-drama di Korea itu benar-benar sudah populer dan booming banget di kalangan penjuru dari Sabang sampai Merauke di Indonesia. Kenapa sih banyak orang yang suka K-drama? Yang pertama, karena alurnya. Alurnya itu benar-benar rapi gitu. Dia itu dari mulai pengenalan, terus ada permasalahan, klimaksnya, sama penyelesaiannya. Kayak bikin makalah aja ya saya di sini penjelasannya. Ya seperti itulah, alurnya itu jelas kalau di K-drama. Nggak kayak di sini ya, mungkin kalau mau diperbandingin dengan sinetron Indonesia, kalau menurut aku di Indonesia itu pengenalannya, terus udah klimaks, terus penyelesaian, klimaks lagi, penyelesaian, klimaks lagi, seperti itu. Kayak ya monoton ceritanya kalau menurut aku. Ya mulai dari putri yang ditukar, ibuku bukan ibuku, ayahku bukan ayahku, anakku ternyata anaknya dia ya. Seperti itulah, aku juga bingung, judul-judulnya aneh-aneh gitu. Kemudian pemainnya itu benar-benar aktor dan aktris yang papan atas, bukan papan atas sih namanya, yang totalitas gitu kalau acting. Sebenarnya Lee Min Ho, Lee Jong Suk, Park Bo Gum, lagi Jung Hae In, betul, pasti kalian tahu kan, Song Joong Ki. Kemudian artis-artisnya juga ada Park Shin Hye, ada Song Hye Kyo, ada Kim Tae Hye yang benar-benar totalitas dalam aktingnya. Nah, kemudian lokasinya, lokasi syuting dari K-drama itu benar-benar berciri khas banget gitu dari suatu K-drama. Misalnya Goblin, dia itu ada di pantai-pantainya, gini gitu. Terus kalau di Dots, dia ada di tempat-tempat tentara-tentara gitu. Wrestling on You, mereka tuh ambil di Korea Utara, walaupun mereka nggak benar-benar ke Korea Utara, tapi disamakan persis. Kemudian dari anggarannya juga, anggaran dari pembuatan sebuah K-drama itu, dia benar nggak main-main loh, sampai miliaran-miliaran mereka keluarkan untuk memproduksi satu drama. Itu benar-benar luar biasa sih, memang totalitas banget gitu kalau mereka buat drama. Selanjutnya yaitu ceritanya. Ceritanya itu beragam-ragam ya. Contohnya tuh ada yang jadi duyung, ada yang jadi malaikat, ada yang jadi kucing, ada yang dari planet lain, alien. Jadi banyak gitu ceritanya. Jadi kita tuh nggak bosan sebagai penikmat K-drama itu, kita nggak bosan untuk melihat mereka mengikuti alur cerita mereka. Seperti itulah. Kemudian kita beralih ke alasan yang kedua. Alasan kedua yaitu K-pop. Nah, ini dia nih yang paling benar-benar booming banget seluruh Indonesia, yaitu adalah dunia per K-pop. Oh, wow. Saya juga seorang K-pop. Saya mengenal K-pop itu dari SD. Itu pas zamannya SNSD ya, masih G sama Super Junior. Sorry, sampai di Indonesia itu booming juga Cherry Bell dan juga Smash gitu. Karena dunia per K-popan itu dari segi lagunya, terus dicampur dengan koreonya, terus gitu ya. Jadi orang tuh kalau denger lagu sambil ya goyang-goyang gitu, terus juga ikut ngedance gitu ya. Jadi ya itulah mungkin kelebihan dari dunia per K-popan. Industri musiknya itu benar-benar udah semakin di depan, hampir setara dengan level-level Amerika Serikat gitu loh. Selain itu juga untuk menjadi trainee seorang idol itu persaingannya ketat gitu loh. Jadi gak sembarang masuk, gak sembarang ecek-ecek, ih kamu Gantung deh, masuk jadi penyanyi padahal gak tahu nyanyi. Gak kayak gitu. Mereka tuh diseleksi ya selama bertahun-tahun, sampai ada yang 10 tahun ya. Jihyo Twice itu Skevo 10 tahun dia trainee, dan akhirnya dia debut di Twice Destiny. Itu benar-benar luar biasa. Suaranya bagus, dance-nya bagus, semuanya oke. Selain itu juga kalau untuk K-pop Hallyu ini, dia bukan hanya digandrungi masyarakat Indonesia aja, hampir di seluruh dunia kayaknya sudah demam K-pop Hallyu ya. Bahkan idol-idol K-pop itu
banyak banget yang berasal dari luar negeri. Dari Australia ada contohnya Rose Blackpink, Felix Stray Kids, dan juga Bang Chan. Ada yang dari Jepang, Ninas, Sana Twice. Ada yang dari Cina, Renjun, Chenle, Suyu, Twice. Ya banyak. Bahkan ada dari Indonesia juga, Mbak Dita, Secret Number, hai. Itu makanya bukan hanya di Indonesia aja, benar-benar demam Cape Hallyu itu benar-benar sudah menjarah ke seluruh belahan dunia. Kita kembali ke alasan yang paling nggak bisa dibohongin lagi. Alasan pertama, yaitu orangnya. Ya banyak banget ya dari kita yang suka Korea itu gara-gara orangnya itu menjadi salah satu yang nggak bisa dibohongin gitu. Kita suka lihat artisnya, aktornya, idol-idol K-popnya itu mungkin ya ini yang paling penting itu karena dari visualnya gitu. Mereka tuh bersih, putih, langsing, terus bener-bener ramping gitu, terus sispek abis-abis itu. Jadi ya kayak gitu. Itu yang paling benar-benar penting banget, benar-benar utama banget tuh karena kita suka lihat orang Korea, visualnya, fisik mereka gitu. Kita tuh kayak membanggakan gini-gini kayak gitu loh. Kenapa anak-anak sekarang itu ya ikut style mereka gini-gini karena mereka menganggap cantik banget sih idolnya. Oke, begitulah dia tadi video aku tentang 7 alasan kenapa anak muda zaman sekarang suka banget hal-hal yang berbau Korea. Nah, kalau menurut kalian suka Korea karena apa sih? Negaranya kah? Kulturnya mungkin, fashionnya, make upnya, K-drama, K-popnya, atau orangnya sendiri karena cantik-cantik dan ganteng-ganteng? Kalian bisa komen di bawah. Dan kalau kalian suka video ini, silahkan klik tombol like. Dan jangan lupa juga subscribe channel aku dan support aku. Nah, segitu aja video aku. Dadah! See you.